Sudah kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Jadi rencananya hari ini dari yang sudah kita kerjakan, ini sudah saya lihat satu-satu sih. Salah satunya ini ya, sudah saya cek. Hari ini kita coba membuat activity di Android untuk tampil data, entah itu data matkul atau data mahasiswa dan lain-lain. Nanti kita ambil contoh yang paling simpel aja. Activity-nya misalnya data mahasiswa ya, activity profil berarti ya. Membuat file konfigurasi Java untuk koneksi Android PHP. Jadi alat yang dibutuhkan pertama kita harus siapkan kita aktifkan examnya dulu. Kemudian kita pastikan database-nya jalan aktif ya. Baik, itu exam control panel sudah. Terus kita jalankan PHP admin-nya. Lalu kita buka data API kita. Kita cari data mahasiswa yang ini NIM nama kota asal gitu aja dulu. Kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Localhost add mahasiswa. Kemudian apa itu? Data mahasiswa all ya. Ada yang hilang kota asal. Kita lihat di tabel. Kota asal. Kota asal. Terus nama lengkap. Kita cek. Name. Jadi nanti ini yang akan tampil. Name nama di list. Tapi nanti kita filter karena aplikasinya hanya satu ya. Hanya satu data karena yang membuka aplikasi satu profil mahasiswa itu. Jadi nanti berarti kita filter aja berdasarkan NIM tertentu gitu ya. Oke. Nah, file konfigurasinya seperti apa? Ini saya berikan contoh. Konfigurasi. Nah, ini. Saya ambil contoh lagi. Jadi nanti rencananya akan kita buat seperti ini. Layarnya kok. Sebentar. Ya, jadi nanti kita akan membuat tampilan seperti ini. Misalkan name, nama mahasiswa, kota asal, dan bisa diteruskan begitu ya. Kemudian file konfigurasi yang dipakai untuk koneksi ke PHP. Jadi kita butuhkan misalkan localhost. Jadi kalau memang localhost, kita pakai localhost atau IP tertentu.
Nah, kemudian kita membuat semacam string untuk mendapatkan apa namanya data, ya, untuk mendapatkan data. Oke, kita coba ya. Saya geser dulu. Nah, kita coba yang saya pakai Postman. Saya coba pakai Postman dulu. Yang menggunakan ID. Jadi ini butuh ID ya. Oke, jadi kalau ini kita cek di Postman-nya. Nah, ini datanya sudah keluar. Nah, tapi nanti kita akan gunakan ID yang menampilkan khusus satu orang mahasiswa. Ya, saya ambilkan contoh, misalkan ya pakai ID, mana pakai ID? Saya coba cari dulu ya. Oke, berarti nanti kita akan gunakan get ID ya. ID ini bisa berupa nim ya. Jadi kita tambahkan get ID. Kemudian nim-nya, where nim-nya kita sesuaikan dengan ID. Oke. Jadi seperti itu konstruksinya. Contoh saya copy paste dulu. Saya copy, saya rename data mahasiswa filter gitu ya. Data mahasiswa filter. Oke, di sini ini kita hapus semuanya dulu. Berarti nanti yang tampil harusnya seluruhnya ya. Saya tambah di sini. Data mahasiswa filter. Data mahasiswa filter. Data MHS filter ya. Oke, kita cek kenapa belum muncul. Oh iya, where kota asalnya enggak usah. Select all from tim mahasiswa. Jadi nanti semuanya diurutkan berdasarkan NIM, urut dari kecil ke besar. Nah, kurang besar di sini ya. Nah, dia udah urut seluruh data mahasiswa semuanya ini. Nah, kita akan filter berdasarkan nanti kita buat aplikasi yang memiliki workflow. Jadi login, jadi mahasiswa login user. Nah, itu mahasiswa. Kemudian di sini mereka bisa melihat profil diri mereka berarti ya.
sesuai dengan user yang login, kemudian daftar mata kuliah. Ya, sementara itu yang bisa yang kita masukkan nanti di aplikasi. Jadi intinya aplikasi ini nanti kita menarik data sesuai dengan yang difilter ya. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah membuat file PHP data MHS filter PHP. Tapi masih semuanya ya, masih all. Belum di filter. Nah, ini filter data mahasiswa per NIM. Dalam hal ini kita sebut ID ya. Oleh karena itu kita butuh membuat variabel ID. Boleh NIM, boleh ID ya. Tapi nanti pada waktu umumnya kita pakai ID untuk filter ya. Kita gunakan metode get ya. String. Nah, kemudian di sini kita filter where NIM ya, where NIM mana tadi? Where NIM ini sama dengan sesuai dengan yang variabel tadi SID. Nah, oke, kita coba ya. Jadi nanti ID ini harus dipanggil. Nah, sekarang tidak bisa ini langsung tampil ya. Jadi dia meminta ID. Sehingga kita butuh ID, ID. ID-nya sesuai dengan NIM yang ada. ID-nya saya ambil misalkan ini aja yang nomor 2. Kalau kita jalankan kayak gini, ini error ya. Karena ID-nya belum diisi. Ya, sehingga kita tambahkan di sini ini untuk uji coba. Jadi kalau untuk uji coba memang disarankan pakai software seperti Postman. ID value-nya kalau string ya. Kita coba dulu. Nah, dan datanya tampil ya. Kenapa string? Ya karena di tabelnya ini string. Kita coba teks ya. Ya varchar string. Kita coba lagi. Jadi kita gunakan ID untuk sebagai key atau kunci pencarian. Sehingga susunan SQL-nya adalah select all from tabel where name sesuai dengan variabel yang digetkan pada diget atau diperoleh dari yang diinputkan ya, diinputkan entah itu di web, entah itu di app nantinya. Oke. Jadi hasilnya nanti sama, akan menghasilkan satu record saja. Otomatis satu record ya, karena ditampilkan. Saya coba sini. Tidak perlu pakai tanda string lagi karena sebenarnya karena pada aplikasi pada PHP-nya sudah diberi tanda string. Jadi tidak perlu dikasih tanda string. Sudah keluar datanya. Jadi nanti ini data profil ini yang akan kita masukkan dari hasil login ya. Kita nggak ngerjakan login dulu. Kita coba menampilkan data dulu. Kalau data ini berhasil berarti kita sudah setidaknya belajar memahami bagaimana alur menarik data, melakukan pemfilteran data dari SQL dan ditampilkan, disimpan dalam JSON dan JSON-nya ditarik untuk ditampilkan di aplikasi. Nah,
Nanti cara kerjanya sama kalau dengan user login. Ya, berarti user login, user dan password apa yang dipakai ditarik dari nanti dicari difilter dari tabel SQL. Kalau cocok boleh login, kalau tidak cocok ya login ulang seperti itu. Jadi prinsipnya sama. Hanya kalau login user itu langkah-langkahnya lebih, tahapannya lebih banyak. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjut ke sini. Nah, jadi kita akan mencoba membuat tampilan layout seperti ini ya. Name, nama, dan seterusnya. Nanti Anda bisa tambahkan sendiri. Baik, sudah? Gampang ya? Jadi terkait dengan filter, ya kemarin kan kita belum melakukan filter where ya. Hanya menggunakan select in dan sebagainya. Kalau ini murni, kalau yang kemarin selectnya itu di where, melakukan where ya, seperti nah ini kerjaan kalian menggunakan where langsung di sini ya, langsung di where, melakukan where pada coding PHP seperti ini. Namun pada saat ini yang barusan kita kerjakan adalah melakukan filterisasi yang filternya dilakukan di luar file PHP ini, begitu. Nah, kalau sudah, kita akan buat project baru. Saya buat project baru. File, new project. Ya, file new project. Mau no activity, mau activity, boleh. Ya, di sini ada beberapa template-nya. Kita no activity saja dulu. Nah, kita cari, kita isi identitasnya ini. Apa namanya ya? Profil. Atau sesuai dengan DP-nya aja. App mahasiswa. Save location-nya. Oke. Bahasanya Java ya. Minim SDK-nya Android 5 boleh ya, semakin banyak. Di sini ditunjukkan 94% devices. Kalau Anda pakai Android 7 ya berarti nantinya kalau Anda yang pakai Android 5 enggak bisa gitu ya. Kita coba ini aja. Kemudian use legacy Android. Jadi tidak menggunakan model support library Android X atau yang terbaru. Jadi kalau ini menggunakan yang lama ya. Jadi kalau pakai Android 29 ke bawah ini ya. 29 ke bawah kita bisa diizinkan menggunakan library yang lama. Nah, saran saya sih menggunakan yang Android X saja yang terbaru. Oke, kalau sudah, jadi ini dicek. Ininya kita simpelkan aja. Package ini nih pengaruh ke nanti pada waktu diupload di Play Store ya. Diupload di Play Store. Oke, sudah. Finish. Oke, kita cek projectnya isinya.
Masih loading Gradle, jadi ini yang lama, Gradle, loading Gradle-nya. Kita buka di app mahasiswa. Ini harus dikasih, tadi harus jadi disendirikan ya. Bentar. Harus bikin folder lagi harusnya tadi. Jadi file Gradle ini jadinya masuk. Jadi saya pindah aja. Oke, jadi memang agak lama. Jadi saya sambil jelaskan ya. Nah, langkah pertama sambil nunggu ini ya. Anda harus setting dulu, pastikan di bagian ini. Jadi Google Service, kalau nggak pakai map ya tidak usah. Ini ada Google Map Service, tapi ini wajib ya. Google Build Gradle-nya pada Build Gradle. Kemudian di sini juga ada Build Gradle untuk mengimpor atau mengimplementasikan library-library ya. Jadi contohnya ada layout, kemudian navigation, kemudian ada fragment ya. Kemudian ada Google Map Service, location, kemudian ada Android Material. Ini menyangkut library-nya icon-icon dan cuma beberapa hal. Kemudian bisa ngambil juga dari library-nya milik orang lain. Oke, udah. Jadi ini rupanya tadi jadi satu di sini ya ini. Jadi saya nanti aja saya pindah. Oke. Susunannya kita lihat. Nah, di sini pada settingan aplikasi ya nanti round icon-nya bisa kita ganti. Kalau sudah ngurusi desain itu lama ya. Cukup lama. Nanti right to left, ini right to left. Jadi kalau ada settingan di ponsel kita itu ada orang yang biasa pakai tangan kanan ya. Bacanya dari kanan, right to left. Kemudian di sini nanti akan muncul kalau kita sudah membuat activity apa saja yang akan kita buat. Kita cek sekarang di full Gradle-nya. Oke, class path-nya ini sudah ada, ini wajib ada ya. Harus ada. Kemudian di build Gradle yang kedua, compile SDK-nya ini terlalu tinggi sih. Misalkan kita jadikan di compile-nya dalam 30. Minimum SDK-nya tadi 24, targetnya SDK bisa 31, bisa pokoknya tidak boleh di bawah compile-nya. Oke, sudah. Implementation-nya nanti akan mengikuti pada waktu kita update ya. Kita masukkan saja sekarang misalkan Android Material, oke sudah ada. Kemudian tesnya sudah ada. Oke, sudah cukup. Kita since kalau kita melakukan perubahan. Nah, oke. Kita lihat satu-satu ya, local properties. Nah, ini SDK-nya ada di
Di sini lokasi SDK-nya. Kemudian use Android X, ya. Kemudian sudah ada lagi. Oke, kalau sudah kita close all. Nah, kita simak sekarang di sini susunan foldernya. Oke. Nanti file Java-nya akan tersimpan di folder Java com app mahasiswa. Ya. Kemudian file gambar-gambar itu akan kita simpan di drawable. Ya. Untuk icon biasanya kita simpan di sini. Ini icon ini. Icon aplikasi yang muncul di page-nya HP Android. Nanti ada waktu sendiri cara ngatur ini ya. Kita fokusnya hari ini narik data. Dan ada folder values isinya color scheme. Ya, color scheme-nya ini seperti theme ya. Seperti warna tema. Jadi saya contohkan ini. Jadi color scheme saya cukup banyak. Tergantung desainnya ya. Mana color. Ini values, color scheme. Nah, jadi ada color beberapa macam warna. Ya nanti kita memanggilnya berdasarkan name-nya ini, bukan langsung ke apa heksanya ini. Jadi kita harus deklarasikan warna-warna itu sejak awal supaya kita nanti tidak menggunakan heksanya ya. Nah, contohnya ini. Misalkan splash screen. Nah, ini splash screen. Splash screen seperti ini. Nah, itu nanti juga terpakai pada tampilan seperti menu seperti ini. Dan juga fontnya. Begitu. Ya. Saya lanjutkan. Jadi warna ini bisa kita ganti. Misalkan bentar, kita nyebut misalkan color primary, ada color primary dark, ya, ada primary darker, jadi yang lebih gelap gitulah ya istilahnya. Kemudian ada umumnya ya, color accent, ya, terus ada lagi color yang untuk info tip misalkan warnanya kekuningan gading gitu ya. Ya ini terserah, silakan gunakan warna apa saja. Jadi tentunya mikirin warna ini nggak sembarangan ya. Jadi Anda harus mempelajarinya di color palette ya. Jadi Anda harus tentukan menggunakan aplikasi ini. Jadi mana yang sepadan, yang mana yang komplementer. Ya. Jadi warna-warna mana yang cocok. Sehingga paduannya itu enggak merusak kenyamanan user dalam membaca, melihat konten yang ada di aplikasi, begitu ya. Oke, jadi contohnya ya area-area ini. Nanti silakan, ini ada seninya sendiri, ada seninya sendiri untuk menentukan color scheme. Jadi kalau misalkan warnanya seperti hijau Tokopedia, nanti pasangannya apa dan sebagainya. Oke, saya tidak membahas lebih lanjut. Ini soal desain layouting ya. Oke, ini defaultnya ada di warna ini.
Ini tentang color. Nah, terus tentang string. String ini bisa kita langsung, misalkan kita bikin tombol, kita langsung beri nama tombolnya, tulisan di atas tombol langsung itu namanya hard coded. Tapi kalau kita menggunakan mendeklarasikannya di sini, kita tinggal panggil namanya saja seperti color tadi ya. Itu lebih disarankan seperti itu. Terus apa lagi? Nah, dem sekarang ada 2. Ya, dem sekarang ada 2. Tadi sudah kita ganti masalahnya ya. Nah, yes. Misalkan gini. Jadi karena dem ini ada 2. Jadi untuk pengaturan dark, jadi mode dark ya. Jadi kalau di settingan di handphone itu ada mode dark, mode light. Nah, itu kita atur di sini sudah disediakan ya. Kita coba ini aja. Nanti kita lihat ya. Jadi ini pengaturan utama. Nanti ada lagi ya. Misalkan tentang font yang nggak standar, artinya yang nggak bawaan Android. Oke, sudah ya. Jadi ini kita bisa deklarasikan sendiri. Nanti kalau mau menambahkan warna ya silakan. Misalkan color red gini ya. Ya kita ganti aja di sini. Red ini. Agak red pink gitu ya misalkan. Nice. Ya. Oke. Nah, ini kan warna-warna yang seragam ya. Oke. Yang ideal gitu ya. Baik, sekarang kita akan mulai membuat file konfigurasinya dulu. Di sini. Tambahkan, klik new Java. Ya. Saya tambahkan di sini. Klik kanan pada folder ini com@mahasiswa new Java class. Sudah. Nah, kita tambahkan namanya konfigurasi gitu ya. Oke, ini kalau sudah kita masukkan di sini file. Misalkan sifatnya harus public ya. Jadi supaya bisa dipanggil apa namanya dari kelas yang lain. Jadi kita dan sifatnya statik, artinya tidak berubah, statik dan final. Misal tipe datanya apa, string. Misalkan link karena ini sifat berisi URL ya. URL fitur MHS begitu ya. Gitu ya. File USL ini. Oke. Sudah. Kalau sudah kita isi dengan linknya tadi. Nah, linknya itu apa? Linknya ini. Data filter mahasiswa. Tapi lengkapnya di sini tadi ya. Nah, lengkapnya di sini. Nah, ini diisikan di sini. Gitu. Localhost. Tapi nanti kalau diakses dari komputer lain, misalkan servernya dari komputer ini, maka Anda harus ganti alamat IP. Ya, ID-nya kita hapus karena ID-nya nanti mengambil dari variabel ya.
dari inputan user login. Oke, jadi ada URL filter mahasiswa. Jelas ya? Oke. Sudah, kalau sudah saya beri keterangan URL untuk tarik data dari server. Kemudian di sini kita buatkan misalkan namanya, kita butuh kata kunci yang kita gunakan tadi. Ada istilah result ya di PHP tadi. Nah, ini ada result. Nah, kita panggil juga di sini. Public static final string tab JSON array, namanya adalah result. Oke. Yes, ini dulu. Jadi nanti ini akan kita pakai. Nah, file konfigurasi selesai. File ini nanti kita panggil. Ya, kita panggil di aplikasi di activity-nya. Kita sekarang akan membuat activity. Activity profil ya, profil mahasiswa. Oke, sekarang kita klik kanan, new activity. Kita buka empty aja. Empty activity. Kita buat misalnya profil. Oke, launcher activity. Yang disebut dengan launcher activity ini yang akan ditampilkan ikonnya di aplikasi ya. Visible di launcher ya, di Android. Oke, finish. Ini kalau langsung profil activity ya. Oke. Profil activity. Kita lihat. Ada 2 file yang dihasilkan, yaitu profil. Profil ini untuk Java-nya. Oke. Java-nya ya. Jadi nanti kita menarik JSON yang dihasilkan dari PHP menggunakan Android ini. Kemudian untuk activity ini untuk apa namanya, layout tampilannya. Nah, sebenarnya ada 2 file yang perlu kita harus ada, yaitu main-nya, yaitu activity profile, dan kontennya ya. Tapi juga bisa dijadikan satu. Oke, sekarang saya buatkan untuk ini. Nah, di sini Anda lihat ada berbagai macam tipe layout ya. Ini tentunya kan ya, ini di semester yang lalu mestinya dipelajari. Jadi ada berbagai macam layout ya. Cuman enggak kita bahas hari ini ya. Konten. Oke, jadi ini konteks, yang disebut dengan konteks itu masuk ke, artinya terhubung ke Java profil ini ya. Oke.
kita berikan ID-nya, ID misalkan profil layout. Kemudian ada lagi settingan supaya orientasinya tetap vertikal, gitu ya, bisa. Kemudian ya sudah cukup ini. Oke, lalu kita butuh satu tambahan konten, ya. Kita layout resource file, kita beri nama, ya kita beri nama konten profil, ya. Nah, konten profil ini layoutnya apa, gitu ya. Nah, di sini kita bisa milih linear, ya, linear layout. Oke, next. Nah, kita pilih konten profil. Nanti kita memberikan apa namanya, app bar, ya, app bar ada di sini. Oke, saya masukkan. Orientasinya tadi sudah di set ya. Kemudian kita tambahkan app bar. Sebenarnya app bar itu otomatis kalau kita buat apa bukan empty ya. Jadi saya mau mulai yang kosong aja dulu. Jadi caranya begini, app bar ini. Kemudian ditutup dengan settingannya. Nah ini ya, settingannya. App bar. Kita set dulu. Nah seperti bisa, ada layoutnya, tinggi lebar, layout width, wrap content, height-nya wrap content, match parent ya ini ya, width-nya, ngikuti parent-nya ini. Kemudian them, nah ini them-nya kita mengikuti yang ada, kalau belum ada di sini ya. Kalau belum ada di sini ya kita biarkan aja dulu. Kemudian kita tambahkan toolbar ya. Jadi ada toolbar di sebelah sini. Nah, toolbar ini ada beberapa pengaturan. Kita masukkan sini dulu, terapikan. Oke, jadi ada istilah apa namanya? Kita berikan ID, ya. Kemudian ada layout width dan ini juga height-nya. Jadi kalau merah ini disorot saja sudah keluar, harus didefinisikan layout height dan width-nya. Nah ini sudah keluar ya. Terus titelnya kita beri judul misalkan profil saya gitu. Kemudian app namespace app not bound, jadi kita harus tambahkan di atas ini kayaknya. Ada istilah ini dia. Ya. App XMLNS app. Jadi ini kita tambahkan. Selain XML-nya Android ya. Untuk app kita tambahkan. Lalu teksnya supaya nggak warna hitam karena backgroundnya ungu ya. Ya kita kasih misalkan title text color-nya white ya. Nah, itu.
Kalau misalkan ada demnya di sini di dem, nah di sini ada dem. Kita belum punya style ya. Nanti karena kita belum punya style, kita nggak bisa ngatur ya. Oke, gini aja sudah selesai. Oke, sudah. Kita sekarang mau menyusun tampilan dari apa namanya? Tabel-tabel tadi ya. Nah, kita butuh namanya linear layout lagi. Ini sudah selesai. Jadi kita sorot di bawahnya. Jadi kita desainnya bukan di main activity-nya ya, tapi di konten. Nah, bagaimana supaya di konten ini muncul di activity ya. Nah, caranya adalah kita masukkan, kita include-kan istilahnya ya. Kita include-kan di antara bagian ini. Nah, include layout content profile. Jadi ada coding ini. Nah, jadi ini kita tidak bisa mengedit. Kenapa harus ada activity main, ada konten ya. Nah, biasanya di activity main ini kita masukkan navigation ya. Kita masukkan navigation, kemudian ada tombol bulat di sini ya, atau tombol-tombol yang lain yang tidak include di konten. Jadi harus dipisah begitu ya. Baik. Nah, selanjutnya saya masuk di sini di konten. Kita butuh namanya linear layout ya. Linear layout ditutup juga dengan linear layout seperti ini. Nah, padding ini jarak di dalamnya ya, 10 dp, ada dp in mm pt px pixel sp. Masing-masing ada spesifikannya. Kalau font biasanya menggunakan sp dan atau pt. Ya, kalau ukuran saya biasanya menggunakan ukuran objek misal menggunakan dp. Gitu. Oke, jadi nanti kita membuat tabel-tabelnya ada di sini. Oke, sudah. Nah, kita membuat table row. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau ini table row, table row, table row, table row, table row, table row, dan seterusnya. Ya, itu layout paling gampang ya, paling sederhana. Kita coba buat. Anda ketikkan saja table row. Nah, ada table row ya. Kemudian di sini nanti Anda tutup. Nah, di sini layout tetap seperti biasa, jadi copy paste saja. Nah, layoutnya page parent, kemudian layout height-nya web content, layout margin top. Nah, ini ada marginnya 20 dp. Jadi kalau saya kurangi, naik ya 20 dp. Terserah ukurannya supaya tidak mepet sama ebarnya gitu aja. Baik, sekarang ini masih table row ya, table row. Kita masukkan text view di area sini. Karena ini sudah ditutup ya. Jadi kita sudah berhasil membentuk satu baris tabel. Text view. Text view. Oke. Text view-nya apa? Nah, kita isi. Misalkan teksnya name. Ini itu sudah muncul ya. Name. Terus kita beri ID. ID name ya. Kemudian supaya kelihatan. Nah, di sini layoutnya width layout width.
terserah. Ini kan lebar sekali ya. Kita mau pecah jadi dimensikan 200 dp. Nah, jadi kita atur ya supaya tidak terlalu lebar, supaya bisa di setengahnya gitu ya untuk isi layout height. Height-nya itu sesuai dengan kontennya, match parent. Layout height. Terus kalau punya font ya font, kita ganti text size-nya. Size misalkan 16 ya kalau SP. Nah ini kalau saya ganti jadi 18, 17. Nah ini ya. Oke, terus oke itu dulu ya. Nah ini masih separuhnya. Nah kita coba di sebelahnya sekarang. Text view. Nah ini di sebelahnya ya. Ini kalau kita ada untuk yang baris pertama, kalau kita masukkan di sini juga maka akan ya disesuaikan seperti ini ya. Terus ya kita masukkan di sini ID TS. Kita kasih yang berbeda ya. Untuk ID label sebenarnya tidak perlu kita beri ID ya. Kita masukkan karena ID itu nanti akan dipanggil di program ya. Oke, kemudian text size-nya sama, kita samakan. Oke, jadi ada dua ini. Kita kasih teks kita kasih contoh. Nah, dan nanti tampilannya seperti ini. Oke, sudah ya. Saya kasih contoh. Color teksnya bisa kita ganti enggak ya? Text color ya. Color black. Lebih jelas ya. Kita ganti di sini color black. Nah, karena ini satu baris sudah selesai, saya copy karena ini satu baris ya. Ini. Oke, ada dua ya. Nah, supaya marginnya ini tidak terlalu banyak atau jauh, ya kita gini. Nah, kita kurangi. Kita ganti nama. Kemudian di sini ada nama. Nah, supaya kadang-kala supaya membedakan dengan nanti yang di field ya. Kadang-kala diberi nama text view nama ini ya, diberi tambahan TV nama, text view nama. Ini juga TV name gitu ya, supaya berbeda. Nah, jadi oke. Kalau ini saya ganti misalkan body, ya nanti isinya seperti itu. Kita kosongi dulu, kasih tanda strip. Kemudian kota asal. Oke, adanya kota asal. Oke, saya masukkan di sini kota asal. Kota asal. Kota ini. Oke, jadi kita punya identitas name, nama, kota asal. Nanti bisa dilanjutkan ke yang lain. Nah, oke. Oke, sudah ya. Kalau sudah, nah karena kita belum punya device, disarankan sih Anda membuat device koneksi langsung ke HP ya, ke handphone. Ya.
langsung ke handphone. Ini misalkan saya coba ini aja, next. Ini harus di-download dulu, Android R. Nah, ini cukup. Jadi yang tadi, nggak bisa keluar. Jadi setelah ini saya contohkan tadi, kita sudah mendesain tadi layoutnya. Kita akan mengoperasikannya di Java, ya, di Java-nya. Ya, kita coba dulu, lumayan 620. Oke, sudah selesai, finish. Oke, next. Nah, ini kita coba aja install HX. Ini Intel ya, karena Intel mestinya install HX ini. Next. Ya, harus lewat menonaktifkan virtualnya. Kita coba aja, kalau nggak bisa nanti pakai handphone, cuman saya nggak bawa kabel. Kita coba aja. Next. Next. Kalau nggak bisa kita coba pakai emulator aja. Ya. Oke. Ini sementara begini dulu. Sekarang kita fokus ke apa namanya? Ke profil ya. Oke, jadi kenapa kita membuat activity profil tadi ya? Untuk kita hubungkan ke sini. Ya. Nanti ketika memanggil activity profil ya, semuanya akan semua data atau objek yang ada di activity profil termasuk yang diincludekan ini kan akan dioperasikan di sini. Oke, saya masukkan di sini. Oke, saya masukkan di sini dulu. Toolbar, karena kita butuh toolbar ya kita harus setting toolbar ya. Ya, toolbarnya kan ada toh. Nah, ini ada toolbar. Ini ada toolbar. ID-nya toolbar. Kenapa ID-nya toolbar ya kita isi ID yang tadi, boleh bebas namanya. Kita panggil di sini ID toolbar. Intinya objek-objek yang tadi harus apa namanya? Harus kita panggil. Oke, berikutnya kita akan objek inisial. Ya. Kita harus mendeklarasikan dulu. Ya, gini. Kita buat variabel dulu. Private string str nama, str name, str nama, str kota. Oke. Kemudian text view-nya harus kita panggil. Text view-nya kita panggil tname, tnama, tkota. Oke. Nah, masing-masing teks ini harus kita inisialisasi. Tname sama dengan find view by rid
TV name. T nama sesuai dengan yang dideklarasikan ya. Oke, kita ambil TV nama. Kemudian T kota sama dengan ini TV kota. TV kota. Oke, sudah. Kalau sudah dideklarasikan begini, kita tinggal tarik data, mau ngisi mau ngubah teksnya, itu bisa dilakukan. Ya. Nah, selanjutnya adalah setelah mendeklarasikan itu, kita buat get data, misalkan ya, atau get data MHS. Tapi kan kita belum punya, ya, belum punya. Jadi kita harus mendeklarasikan. Kita matikan dulu. Ya, kita matikan dulu. Ya, jadi susunannya public class tutup, kemudian ini on create. Nah, sekarang kita membuat suatu apa namanya pengambilan data, begitu ya. Pengambilan data. Oke. Kita ngambil data. Private. Jadi saya membuat sub di sini. Terakhir. Oke, waktunya. Oke. Private void. Namanya misalkan show record. String JSON. Terus kita buka tutup. String ya. String. Oke. Nah, di sini kita membuat namanya JSON object. JSON object. JSON object sama dengan JSON object new JSON. Kita coba dulu. Kita coba profil. Oke, JSON object new. Kita tulisnya kita singkat aja, new JSON object dari JSON yang di atas. Nah, ini. Nah, kita set di sini. JSON object. Nah, kita add surround with try and catch. Nah, kita butuh ini. Jadi kalau ada errornya, ada trace-nya ya. Lalu selanjutnya kita memasukkan JSON array hasil ya. Kita tadi nyebutnya kan result ya. JSON object di atas ya, JSON object di atas itu get JSON array dari file konfigurasi tadi. Namanya kan tadi kita sudah set ya, result ya. Nah, itu yang kita gunakan. Lalu JSON object, kita membuat objek lagi, obj, misalkan objek ya, obj, result, get JSON object, indeks yang ke 0. Indeks ke 0 ini tabel yang record yang dimaksud. Nah, kita membuat namanya, tadi sudah ada str name ya, str name. Ya, kita masukkan di obj, objek. Kita ambil data dari ini tadi. Dari array-nya ini ya, name. Nah, dari array-nya tadi, name. Jadi objek array-nya itu seperti ini. str nama juga sama. Ya, sama dengan objek get
objek get string tadi nama ya, str kota sama dengan obj get string kota. Jadi ini sesuai dengan yang ada, ini kota asal ya, yang ada di tampilan di result ya. Nah, jadi ini kota asal, nama, name. Jadi ini yang kita terima, kita simpan ke objek obj ini. Oke, sudah. Nah, terus bisa langsung kita tampilkan. Tampilkan ke text view. Ya, tampilkan ke text view, misalkan t name tadi, set text str dari string name yang tadi sudah diperoleh. T nama sama titik set text dari str nama. Nama. Kemudian T kota set text str kota. Oke. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita errornya gampang nanti ya. Ini masih menampilkan recordnya, tapi prosesnya ya di sini proses tarik JSON-nya dari file PHP. Nah, di sini. Ya, kita harus buat proses lagi ya. Private void get JSON. Get JSON misalkan gitu ya. Atau tadi namanya apa? Get data mahasiswa. Nah, ini. Get data mahasiswa. Oke. Nah, kita bikin kelas namanya get JSON extend asins task. Ya, ini ada async task. Ada void strings. Oke, jadi agak panjang di sini ya. Nah, implement method. Jadi kalau ada seperti ini bisa dimunculkan. Jadi get JSON extend async task. Jadi ini proses untuk mengerjakan penarikan data dari file PHP, file eksternal ya. Ya, ini ada, Anda harus klik ini implement method. Nah, oke, jadi sebenarnya ada beberapa macam sih ya. The string do in background, bukan strings, tapi string ya. Maaf. Nah, ini implement method. Nah, ini. Nah, di sini ada namanya tahap pertama harus ada ini. Jadi ada protected void on pre-executed executed. Ini kemudian ada lagi on push executed. Nah, langsung diketik seperti itu. Nah, kita butuh juga namanya progress dialog sebenarnya ya. Nah, progress dialog seperti ini.
Kemudian kalau pre-executed berarti sebelum dijalankan kita butuh mengambil data, kita membuat semacam loading gitu ya, supaya tampilnya lebih keren. Nah, kita profil, ini saya turunkan. Nah ini, jadi maksudnya pre-executed ini pada waktu pertama kali dijalankan task ini, tugas ini, dia akan menampilkan progress dialog, muter-muter gitu ya loadingnya. Kemudian pas do in background ini apa namanya? Do in background ini dikerjakan menggunakan request handler untuk mendapat file tadi, file apa namanya? File Android, file PHP-nya, request handler. Misalkan disingkat new request handler. Nah, kalau belum ada di sini, kita bisa, kalau request handler ini berarti butuh file HTTP ya. Nanti saya kopikan, saya paste di sini aja. Cukup banyak ini request handlernya. Jadi saya berikan request handler. Jadi request handler ini file khusus Java untuk mengatur koneksi ke HTTP, baik itu post maupun get ya. Ya, ada send, get request, parameter, get push data string ya. Jadi kita butuh file itu. Kembali lagi ke sini. String s, misalkan ini stringnya ya. rh.send get. Nah, di sini ada pilihannya. Send get request param. Nah, inilah kita mengambil file URL tadi, URL fitur mahasiswa dengan ID. Nah, ini ID-nya belum kita set. Kita butuh string ID mahasiswa, misalkan gitu ya. Nah, kita isi di sini ID mahasiswa, kita isi misalkan contohnya ya. Contohnya ini tadi. Contohnya ini. Nah, jadi kita ini diseumpamakan saja sudah login gitu ya. Jadi ID mahasiswanya kita masukkan sini sehingga nanti ID-nya kita gunakan di sini. Ya, jadi ketika memanggil file ini, maka ID mahasiswa akan diikutkan sehingga nanti utuh menjadi URL seperti ini. Begitu ya. Itu caranya. Return-nya bukan null, tapi return-nya menghasilkan string ini tadi. Nah, post execute ini berarti sesudah dieksekusi, loading dismiss. Artinya progress dialog yang muter-muter tadi sudah selesai, hilang. Kita panggil yang show record ini tadi. Ya, show record ini kita panggil untuk menampilkan apa namanya, show record-nya dari string JSON-nya tadi. JSON ini. Ini string JSON. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Jadi get data mahasiswa ini kita bisa panggil di sini, get data mahasiswa. Nanti Anda coba ya. Jadi ada yang kurang di sini. Di sini kita tadi membuat kelas getJSON sehingga kita harus tambahkan getJSON gj, getJSON new, getJSON. Kita harus lakukan execute. Nah, ini yang kurang tadi. Oke, selesai. Sehingga ini kelasnya aktif. Ya. Oke, nanti Anda coba, waktunya sudah habis ya. Nanti Anda coba
Ini belum saya jalankan karena saya belum install HIXM, harus mengaktifkan di BIOS-nya. Jadi ini sudah selesai. Jadi langkah pertama selain setelah melakukan layouting tadi, ya, konten activity profile tadi, layout tadi kita gunakan untuk menarik data dari konfigurasi, file konfigurasi, yaitu dari localhost ini. Ya, nah karena sudah digunakan jadi berwarna ungu ya. Kalau belum digunakan masih abu-abu tadi. Oke, nah terus selanjutnya karena ini simulasi, jadi anggap aja sudah login, kita pakai ID mahasiswa ini. Setelah deklarasikan ini, otomatis ID mahasiswa akan dipanggil pada function get data mahasiswa. Nah ini dia get data mahasiswa. Data mahasiswa ini prosesnya saja sebenarnya, menghubungkan ke URL-nya, ya URL-nya. Begitu jalan, ini jalan dulu, ini jalan. Kemudian setelah memperoleh data, menjalankan file PHP dan menghasilkan data ini diperoleh, oke, disimpan dulu di memori. Nah selanjutnya digunakan untuk ke show record. Show record langsung masuk sini. Nah, show record tadi kan menghasilkan JSON ya. Nah, show record S. Nah, ini kan show record S stringnya ini. Show record S string. Nah, nanti langsung masuk ke sini. Digunakan. Dan tag JSON array kita tadi menggunakan di file di file PHP-nya kita akan menggunakan istilah arena result ya. Nah, file result ini yang akan kita pakai untuk mengambil result ini tadi dimasukkan ke result. Nah, result ini datanya hanya satu diambil, maka disebut indeks yang ke-0. Ambil kolom yang sesuai dengan kolom di sini, name, nama, kota asal, kecil semua ya. Name, nama, kota asal, dimasukkan ke string variabel name, variabel. Hasil setelah dimasukkan ke variabel ini kita tampilkan ke text view. Text view yang mana? Yang ini. Yang ini. Text view yang ini. Sehingga nanti langsung tampil. Dan selesai. Oke, selesai. Langsung ke push execute. Ini loading dismiss ya. Sudah selesai. Ya, itu dulu untuk hari ini. Ya. Cukup banyak ya kalau dibahas langsung sekali jadi ya. Oke, ada